semua. Itu karena kasih Tuhan bagi kita semua. Biarlah di pagi hari ini kita boleh ada beribadah, bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita semua, sehingga kita boleh ada di penghujung tahun 2025 di minggu terakhir. Dan lewat tuntunan Roh Kudus bagi kita semua, Bapak Ibu boleh dituntun di pagi hari ini untuk ada dalam persekutuan ibadah Jemaat GPI Kalisukun. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat kita di pagi hari ini. Jemaat GPI Kalisukun Klasis Kaimana Warta Jemaat Minggu 28 Desember 2025. Sapaan Pembuka. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari serta anak-anak jemaat dan jemaat tamu dalam ibadah Minggu 28 Desember 2025. Ucapan selamat juga disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak jemaat yang dalam minggu ini merayakan pertambahan usia dalam perjalanan hidup, serta keluarga-keluarga jemaat yang merayakan ulang tahun pernikahan dan pertambahan anggota keluarga baru. Kiranya sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tetap agar dapat menghubungi majelis jemaat ataupun majelis unit setempat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 28 Desember 2025. Ibadah Minggu pagi pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Pelayan firman Bapak Pendatua M. Warensi. Liturgi ibadah, tata ibadah sesudah Natal. Pembacaan Alkitab Matius 2 ayat 13 sampai 15. Kidung pujian MKB dan 2 sahabat lama. Informasi. Pertama, informasi pelayanan. Ibadah Natal Jemaat akan dilaksanakan pada hari ini jam 6 sore. Ibadah malam akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 jam 6 sore. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 jam 9 pagi. Ibadah perjamuan kudus awal tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Januari 2025 jam 5 sore. Dan perakhiran kedua pada ibadah minggu ini. Yang penuh dengan kekhawatiran, kami datang mencari perlindungan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah pembuat kami, berbuat kami berlindung. Engkau menasihati kami dan kami. Engkau menyatakanlah segala yang kami lakukan. Kiranya ibadah kami hari ini menunjukkan iman kami bahwa kasih dan kuasa-Mu akan selalu menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tapi dalam kekuatan manusia, ampunilah kami ya Tuhan atas ketidakpercayaan dan kerapuan iman kami. Pulihkan hati kami agar kami kembali bernaung dalam kasih-Mu dan berjalan dengan keyakinan bahwa Engkau senantiasa melindungi kami.
Matius pasal 2 ayat 13 berakhir dengan ayat yang ke-15 dengan perikop menyingkir ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, peristiwa pelarian ke Mesir tidak hanya merupakan bagian dari penyelamatan fisik Yesus, tetapi juga syarat makna teologis perjalanan ini. Sebelumnya sudah dibuatkan oleh Hosea pasal 4 ayat 1, "Dari Mesir kupanggil anakku." Meskipun dalam konteks aslinya nubuat itu merujuk kepada bangsa Israel, Matius menafsirkan kembali ayat ini sebagai bentuk mitologi, tipologi di mana Yesus dipandang sebagai wujud sejati dari Israel, anak Allah yang sejati. Dengan demikian pelarian ke Mesir dan kembalinya Yesus ke tanah Israel menjadi simbol penggenapan sejarah keselamatan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mesir pada masa itu merupakan tempat perlindungan umum bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan sejak masa pembuangan ke Babilonia. Sudah ada pengumuman yang Tuhan kasihi. Dari bagian firman ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah Allah selalu melindungi umatnya. Tidak peduli seberapa besar ancaman yang kita hadapi, Allah selalu menjaga kita di tengah. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian di tengah kesulitan. Bahkan ketika dunia tampak berbahaya dan penuh dengan penderitaan, Allah selalu menyediakan perlindungan bagi kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu diberkati Tuhan, ketaatan dan kepercayaan pada Allah. Bagaimana Yusuf menunjukkan ketaatan yang luar biasa terhadap perintah Allah. Ia tidak ragu untuk meninggalkan segalanya dan melindungi Yesus meskipun itu berat. Harus meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang asing. Ketika Allah berbicara, kita dipanggil untuk taat dan percaya kepadanya. Jangan dengan sedih hati atau karena fakta, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima
terima kasih atas kebaikan dan anugerah-Mu yang tiada henti. Kiranya persembahan kami berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saksi kasih Kristus yang hidup, sambutlah setiap tantangan dengan iman dan nantikanlah janjinya dengan pengharapan yang takut. Yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.